Membicarakan negara yang pernah setara dengan Amerika ini tentu menarik, tapi lebih menarik lagi bila mana kita mencari tahu, bagaimana negara seadidaya ini bisa dikalahkan oleh yang hanya segerombolan petani dan pengembala domba di tengah hamparan gurun. Nah, film yang akan saya rangkum ini akan membicarakan salah satu sosok yang akan berperan aktif dalam perlawanan melawan negara adidaya itu, hingga membuat negara komo itu bahkan bangkrut, dan menjadi penyebab akhirnya bubar. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Berawal pada tanggal 6 April 1980, di sebuah klub malam di kawasan Las Vegas, terdapat seorang pria bernama Charlie Wilson, yang merupakan anggota Kongres Amerika, tengah membicarakan sebuah bisnis bersama dengan seorang pengusaha bernama Paul Brown, dan rekan wanitanya Crystal. Yang alih-alih tertarik oleh profit tawaran bisnis tidak jelas yang ditawarkan Paul, Charlie lebih tertarik oleh berita yang lagi trending pada zaman itu, yaitu invasi Uni Soviet ke Afghanistan, dengan kondisi para mujahidin atau pembela negara Afghanistan kian terdesak oleh kedikdayaan Soviet. Sehingga orang yang sedang diwawancarai pun meminta agar Amerika mau membantu mereka, apabila tidak ingin Afghanistan cepat jatuh, sehingga pengaruh Soviet akan mencapai negara-negara sepanjang teluk, dan saat hal itu sudah terjadi, Amerika pasti akan menyesalinya. Charlie yang merasa ucapan wanita itu mungkin ada benarnya, segera pergi ke bandara, tidak yakin oleh bisnis abal-abal yang ditawarkan Paul, Charlie menunda tawaran bisnis yang ditawarkan Paul itu, menyuruh agar mereka merahasiakan identitas Charlie sebagai Charlie sang anggota Kongres pernah berkunjung ke klub tadi, karena bagaimanapun dia masihlah anggota Kongres terhormat yang harus menjaga nama baiknya. Yang singkat ceritanya, Charlie yang sudah berada di gedung Capitol pun diberitahu bahwa dia akan ditempatkan di komite etik, sejenis dewan kehormatan dewan gitu kalau di sini, atas jasanya yang telah membantu urusan pejabat ketuanya yang bernama Tit. Yang alih-alih langsung menyetujuinya, dengan setengah bercanda dia mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk jabatan itu, yang padahal jabatan itu bisa memperkuat posisinya. Dan lebih memilih ditempatkan sebagai dewan direksi di Kennedy Center saja, agar bisa mendapatkan tiket gratis untuk berkencan menonton pertunjukan Royal Ballet. Yang setelah itu Charlie melihat telegram, untuk melihat perkembangan berita di Afghanistan. Setelah membaca informasi di telegram itu, dia pun meminta untuk dipanggilkan Jim Wagen, selaku pemimpin operasi gelap di subkomite pertahanan. Charlie kemudian bertemu dengan seorang warga di distrik yang diwakilinya, yang memprotes penggusuran sebuah gubuk pondok Natal yang terletak di depan sebuah kantor pemadam kebakaran. Warga itu meminta agar Charlie melakukan intervensi untuk menggagalkan keputusan pengadilan terkait penggusuran gubuk pohon Natal yang dituntut oleh para pemadam. Charlie yang tidak gila pun tentu menolak permintaan intervensi itu dan menyarankan agar dipindahkan ke depan gereja saja, yang juga terletak di dekat situ. Meskipun orang itu tetap ngotot beralasan bahwa daerahnya mayoritas adalah pemeluk Kristen, dia menganggap bahwa ada yang tidak beres. Ya, yang gak beres ya otakmu. Ngotak dikit lah, bikin gubuk Natal di depan kantor pemadam. Bukan masalah mayoritas atau minoritas. Tapi kalau tiba-tiba ada alarm kebakaran, tuh gubuk Natal gak sengaja kesenggol gimana? Tahu bahwa orang di depannya tidak bisa dikasih tahu, Charlie pun pergi meninggalkannya untuk menemui Jim Wagen yang telah memenuhi panggilannya. Charlie meminta kepada Jim untuk menggandakan anggaran operasi gelap di Afghanistan karena merasa bahwa $5 juta dari anggaran yang telah disediakan itu terlalu sedikit untuk bisa menjatuhkan bahkan hanya untuk sebuah helikopter Soviet. Dengan pengaruh Charlie yang kuat di keanggotaan Kongres, permintaan seperti itu tentu tidak sulit untuk disetujui. Yang dengan pengaruh dan karisma kuat sebagai playboy yang dimilikinya pula, tak sulit Charlie mendapatkan seorang gadis, yang merupakan anak dari orang yang melakukan protes gubuk Natal tadi siang, tapi sialnya, saat dia hendak mengeksekusinya tiba-tiba telepon dari seorang wanita bernama Johan Herring berbunyi, meminta untuk bertemu Charlie sesegera mungkin membahas penggandaan anggaran yang diminta Charlie tadi siang. Telepon itu membuat mood mereka hilang, hingga mereka pun gagal enak-enak. Yang sementara itu di tempat lain, sebuah pertengkaran terjadi antara seorang pria bernama Gustav Laskaris Avrakotos, dengan direktur baru CIA bernama Henry Cravelli, terkait pembatalan dirinya sebagai kepala cabang CIA di Helsinki, Finlandia, padahal dirinya telah mempersiapkan promosi itu dengan belajar bahasa Finlandia selama 3 tahun ini. Dengan berbagai reputasi sebagai intelijen yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti telah berhasil membantu junta militer di Yunani menggulingkan pemerintah komunis, dan berbagai prestasi gemilang lainnya, tentu dia akan murka dengan alasan konyol pembatalan itu adalah karena dia dirasa tidak memiliki kecakapan diplomatis.
Padahal misi-misi yang ia berhasil selesaikan itu malah kebanyakan menggunakan kecakapan diplomatis dan keahliannya dalam pencarian informasi. Gustav yang terlanjur kesal pun membeberkan perihal informasi perselingkuhan Henry dengan tunangan salah satu pegawai CIA di kantor itu secara terperinci, baik tempat dan waktunya, membuat Henry hanya dapat mencoba berkilah dan tergagap akan informasi yang tidak disangka Henry akan didapatkan Gustav itu, yang belum cukup sampai di situ saja. Gustav pun kemudian memecahkan kaca dinding baru yang baru dipasang, mempertanyakan kenapa kesetiaan Gustav dipertanyakan, padahal pencapaian dia telah terbukti, dan bahkan selama 24 tahun ini dirinya terus diincar oleh para pembunuh bayaran profesional, yang tentu, bukan karena ayahnya yang merupakan orang Yunani, tapi karena Gustav merupakan salah satu agen terbaik yang dimiliki CIA. Tidak dapat menyanggah semua fakta yang dijabarkan Gustav, Henry mengusir Gustav keluar, dengan sukarela Gustav pergi dengan dada membusung, karena telah merasa menang. Yang setelah itu Gustav bertemu dengan Jim Wagen di kantin, tampaknya Jim Wagen kagum akan prestasi dan reputasi yang telah ditorehkan Gustav, terlebih oleh status Gustav yang tidak dipecat, bahkan setelah habis bertengkar hebat dengan pimpinannya tadi, Jim Wagen pun menawari Gustav yang kini sedang gabut tidak memiliki misi dan tugas untuk membantu misinya, dalam membunuh orang Rusia. Adapun kembali ke sisi Charlie Wilson, Charlie dan asistennya pun datang memenuhi undangan wanita bernama Joanne Herring di sebuah pesta penggalangan dana. Orang yang kita bicarakan muncul, dia merupakan orang yang sangat berpengaruh, baik sebagai konsulat kehormatan Texas untuk Pakistan, maupun anggota organisasi sayap kanan ekstremis anti-komunis dan pembela hak asasi Afghanistan. Yang tanpa banyak kata, Joanne meminta untuk berbicara empat mata dengan Charlie. Mereka sempat berbicara singkat membahas konflik yang terjadi di Afghanistan sembari berjalan, sebelum semuanya harus terputus oleh ritual keramat yang hendak mereka lakukan. Setelah selesai, mereka pun kemudian melanjutkan pembicaraan mengenai konflik Afghanistan tadi. Joanne mempertanyakan keseriusan Amerika untuk mengalahkan Uni Soviet di Afghanistan, dengan hanya membekali para mujahidin di sana dengan senjata kaleng-kaleng, sekelas senjata yang dipakai di Perang Dunia Pertama, yang bahkan tidak akan mampu untuk menembus baja Stalinium milik helikopter Soviet, serta tawaran menggelikan kepada Pakistan dengan niat akan melakukan penjualan F-16, tapi tidak dengan radarnya, yang itu sama saja dengan menjual pesawat kopong, seperti dengkul kalian. Maaf. Sehingga Joanne meminta Charlie yang berada di subkomite pertahanan untuk menghancurkan komunis dengan lebih serius. Dia telah mengatur pertemuan Charlie dengan si Rafiah, selaku orang berpengaruh di Israel dan teman lama Charlie, juga dengan Muhammad Zia-ul Haq. Orang kedua yang disebut itu membuat Charlie gundah dan bingung, karena dia merupakan presidennya Pakistan, yang bukannya apa-apa, tapi dengan dirinya merupakan salah satu pendukung terbesar Israel di keanggotaan Kongres. Tentu hal itu akan terlihat aneh apabila dia terlihat berhubungan dengan pemimpin negara Muslim, sedangkan orang Muslim sendiri habis berperang dengan Israel. Yang bukannya bermaksud rasis, tapi hal itu murni politik, karena sebelumnya Charlie terpilih oleh meskipun hanya 7 orang Yahudi di distriknya, tapi mereka itulah penyumbang terbesar yang mempengaruhi keterpilihan Charlie sebagai anggota Kongres berkali-kali. Sehingga Charlie segan untuk memenuhi permintaan Joanne itu, karena dia takut akan menyakiti perasaan para pendukungnya tadi, bahkan mungkin bisa kehilangan dukungan. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa Amerika dan PBB selalu diam saja kepada Palestina, tapi mau koar-koar untuk Ukraina, sedikit terjawab bukan. Bukan karena agama bro, tapi itu karena para orang-orang Yahudi itu punya uang, koneksi dan teknologi yang dibutuhkan Amerika, yang intinya mereka jadi punya backingan. Sementara Rusia itu rival Amerika, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, ya disikatlah menggunakan Ukraina sebagai Afghanistan kedua mereka. Tapi mari kembali ke pembahasan alur film ini lagi, di mana meskipun Charlie merasa segan atas permintaan Joanne itu, tapi dia tidak bisa menolaknya juga, karena dia memiliki banyak hutang budi kepadanya, sehingga meskipun dengan terpaksa, Charlie pun mau untuk menerima permintaannya. Sementara itu di tempat dan waktu berbeda, dengan segala kedikdayaannya, helikopter-helikopter perkasa Uni Soviet dengan membabi buta menembaki desa-desa di Afghanistan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian mujahidin, membuat korban-korban sipil berjatuhan.
Yang singkat cerita, Charlie pun akhirnya beneran menemui Presiden Pakistan, dan diperkenalkan dengan dua penasehat sang presiden yang bernama Brigadir Rashid dan Kolonel Mahmud. Sayangnya Charlie membuat kesan yang buruk setelah dia meminta minuman beralkohol saat ditawari minum, padahal jelas dia berada di negara muslim, sehingga Charlie meralatnya dengan meminta jus saja. Kemudian memaparkan sikap prihatinnya mewakili distrik Texas atas keadaan yang menimpa mereka dan tetangga mereka, namun itu hanya membuatnya seolah menginjak ranjau lagi, dengan respon negatif sang presiden yang mengatakan, bahwa hanya dengan rasa prihatin itu tidaklah akan berpengaruh apapun terhadap jutaan warga Afghanistan yang kini tengah dibantai komunis. Kelaparan, dengan 1 juta lebih telah mengungsi ke Iran, sesuatu yang dibutuhkan Iran yang saat itu sedang agresif-agresifnya memperluas wilayah, dan sepertiga sisanya harus mengungsi ke Pakistan. Seperti halnya Joe, sang presiden itu pun juga mempertanyakan keseriusan Amerika dalam konflik ini, yang dengan sengaja hanya memberikan para mujahidin itu senjata kaleng-kaleng berkaliber 12 mm peninggalan PD-1, untuk melawan helikopter perkasa Soviet berpelindung baja stalinium anti peluru, yang boro-boro bisa menjatuhkan. Sekali dor saja bakalan dibalas di cerot-cerot rudal berpresisi tinggi. Kali ini secara khusus meminta agar dana pelatihan dan pasokan senjata harus mengalir melalui mereka, Pakistan. Dia menganggap CIA payah, karena dapat kecolongan informasi pergerakan 120.000 pasukan Soviet yang menginvasi Afghanistan dan taktik serangan balik bagi pemberontak yang buruk, membuat Charlie hanya dapat kicep oleh fakta yang dijabarkan Presiden Zia itu, terlebih oleh profil Presiden Zia yang habis mengkudeta dan mengeksekusi presiden sebelumnya, ya ketar-ketirlah dia. Sehingga Charlie yang merasa ditelanjangi dan terus-menerus dipojokkan pun buru-buru berpamitan pergi. Dengan pernyataan akan menyampaikan permintaan Presiden Zia tadi kepada ketua komitenya, Presiden Zia mempersilahkan Charlie pergi. Dengan syarat Charlie harus mampir dulu untuk melihat betapa menyedihkannya kondisi pengungsian yang dimaksudkannya tadi. Go to Peshawar and see with your own eyes. All right, we'll do it. Mr. President? Maka berangkatlah Charlie ke tempat yang dimaksud, yang benar saja, Charlie melihat apa yang dikatakan kedua penasehat, maupun sang presiden itu benar adanya, dengan orang-orang kelaparan saling berebut makanan satu sama lain, tak peduli itu wanita maupun anak-anak, bahkan mereka rela dipukuli hanya agar bisa mendapatkan sekantong makanan. Pemandangan menyedihkan itu membuat rasa iba Charlie terketuk, apalagi ketika mendengar kesaksian dari orang-orang yang selamat atas kekejaman para komunis itu dalam membantai orang-orang dengan cara sadis. Mereka bahkan tidak segan untuk melukai anak-anak, dengan cara mengecat granat dan ranjau agar terlihat seperti permen atau mainan, yang nanti akan diambil anak-anak tadi, agar yang dewasa tidak dapat angkat senjata melawan invasi mereka, karena diharuskan mengurus anak-anak yang terluka itu. I saw something shiny on the ground. I thought it was a toy. When I reached down to grab it, it exploded in my hand. Semua cerita menyedihkan yang dialami orang-orang Afghanistan itu, membuat hati nurani Charlie terketuk. Karena meskipun Charlie adalah seorang playboy, yang hobi minum amer, dia tetaplah masih memiliki hati. Terlebih semua pengalaman pahit orang Afghanistan itu mengingatkan kembali akan pengalamannya dulu, sebuah pengalaman yang membuat Charlie memutuskan terjun ke dunia politik. Sehingga tanpa banyak pertimbangan lagi, Charlie membulatkan tekadnya, memutuskan untuk segera menemui kepala cabang CIA di kedutaan Pakistan bernama Harold Holt, ingin mendengar rincian lengkap laporan perihal invasi Soviet ke Afghanistan. Charlie siap dan bersedia menyediakan apapun yang dibutuhkan Harold, untuk setidaknya bisa menjatuhkan helikopter Soviet. Pernyataan Charlie itu membuat Harold bingung sendiri, sayangnya Harold harus tegas menolak tawaran Charlie, karena menganggap hal itu terlalu beresiko dan akan menarik perhatian dunia. Charlie yang tidak mendapatkan jawaban memuaskan akhirnya pergi dengan tangan hampa. Di pesawat dia menceritakan kepada asistennya akan pengalaman pertamanya berpolitik, yaitu ketika dia berusia 13 tahun melawan tetangganya sendiri yang bernama Carles Hazard. Dia merupakan dewan kota yang secara kejam mencampurkan pecahan kaca ke makanan anjing Charlie, hanya karena si anjing itu suka memasuki halaman rumah Hazard tanpa permisi. Yang ironisnya peristiwa itu menyebabkan anjing Charlie mati, tanpa Hazard terkena hukuman karena memiliki kuasa. Di mana setelah itu, dan tepat ketika Charlie memiliki izin mengemudi, dirinya membawa 96 warga kulit hitam yang biasanya golput dalam pemilu untuk mengagalkan Hazard terpilih kembali sebagai dewan kota. Mereka mau membantu Charlie setelah mereka mendengar peristiwa kejam yang telah dilakukan Hazard kepada anjing Charlie, menyebabkan Hazard kalah dalam pemilu itu dengan selisih 16 suara. Kepedulian warga kulit hitam dan kemenangan itulah yang membuat Charlie menyatakan jatuh cintanya pada tanah airnya, dan mulai suka berpolitik, yang karena itulah dia merasa harus menempatkan diri sebagai orang kulit hitam yang dulu membantunya. Dia harus berjuang untuk menghentikan perilaku kejam dan seenaknya yang dilakukan komunis yang memiliki kuasa terhadap orang-orang Afghanistan yang tertindas itu. Charlie pun meminta kepada asistennya itu untuk mengatur pertemuannya dengan petinggi CIA, dengan tambahan ancaman,
Apabila mereka telat, maka tunjangan mereka akan dikurangi 1 juta per menit. Sementara berada di tempat yang berbeda, sedang membicarakan rencana mereka untuk menyelundupkan senjata melalui Pakistan, Jim mendapatkan telepon tentang kepulangan Charlie. Dia kemudian memberitahu Gustav untuk menjadi perwakilan yang datang. Charlie mempertanyakan kenapa bukan petinggi CIA yang datang. Gustav meyakinkan Charlie bahwa dia lebih baik daripada mereka, sembari memberikan wine kualitas terbaik kepada Charlie sebagai ucapan terima kasih karena telah menggandakan operasi mereka sebelumnya. Maka berbincanglah mereka berdua, dengan Charlie mempertanyakan kenapa Harold Holt menolak anggaran tak terbatas yang ditawarkan Charlie. Gustav menjawabnya dengan menyebut Harold adalah seorang badut pengecut dan kepala cabang yang buruk. Sayangnya obrolan mereka harus terputus oleh kehadiran staf Charlie yang terlihat panik. Sehingga Gustav disuruh keluar dulu. Staf Charlie itu pun memberitahu bahwa Paul Brown, atau orang yang bersama Charlie di klub dulu, tertangkap atas kasus penipuan, yang celakanya kasus itu menyeret nama Charlie ke dalam masalah narkoba. Charlie menyuruh mereka tenang, untuk segera membuatkannya pernyataan klarifikasi. Yang mana setelah itu obrolan Gustav dan Charlie berlanjut. Gustav berani mengatai Harold seperti tadi karena bukannya mengalahkan, tapi strategi Harold hanya berniat melukai mereka, sebuah pembalasan atas kekalahan Amerika di Vietnam, agar mereka terus mengirim tentara persenjataan dan uang secara terus-menerus dalam perang berlarut-larut dan menjadi gila sendiri. Seperti yang dialami Amerika saat itu di Vietnam, atau bahasa kasarnya membiarkan orang Afghanistan terus ditembaki para komunis itu sampai mereka kehabisan peluru sendiri dan bangkrut. Obrolan mereka kembali terputus dengan masuknya staf Charlie kembali untuk memberikan rancangan pernyataan klarifikasi. Yang mana setelah itu Gustav dan Charlie kembali melanjutkan pembicaraan mereka. Gustav mengingatkan Charlie tentang sopir limosin yang dulu dia beri tips, yang mungkin bisa jadi saksi penting dan membantunya. Saran tadi membuat Charlie marah, menuduh Gustav menguping pembicaraan mereka. Namun dijelaskan Gustav bahwa dia mendengar hal itu dari alat penyadap yang terpasang di botol wine yang ia kasih tadi, membuat Charlie keheranan oleh tindakan Gustav yang sudah seperti James Bond. Is there a camera in here? It's a little paranoid. That's right. Gustav pun menjelaskan bahwa dirinya dan timnya memiliki strategi yang lebih baik, cepat dan tepat untuk mengalahkan Soviet. Tapi dengan biaya tak sedikit, pernyataan Gustav itu membuat Charlie tertarik, karena tidak peduli berapapun biaya yang diperlukan, asalkan dapat menjatuhkan helikopter-helikopter pembantai milik Soviet. Maka Charlie merasa sepadan, dan karena tujuan mereka kini sudah sejalan, Gustav pun mengajak Charlie menemui ahli senjata CIA bernama Mike Vicker, yang sedang solo squad melawan 4 pecatur sendirian. Awalnya Charlie sempat meremehkan Mike karena merasa dia terlalu muda dan terlihat tidak menjanjikan, sehingga Charlie merasa dipermainkan, tapi setelah Gustav menjelaskan latar belakang Mike yang merupakan mantan anggota Baret Hijau Navy SEAL sebelum direkrut CIA, sama seperti Charlie dulu yang pernah ikut Angkatan Laut, Charlie mau mendengarkan. Mike kemudian menjabarkan semua senjata milik Soviet yang bisa mereka gunakan, dan berbagai cara lain yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan tentara merah di Afghanistan dalam dokumen yang telah disusunnya. Charlie tertarik oleh semua ide itu dan meminta dikirimkan salinannya. RPG-7 anti-tank grenade launchers, Katyusha 107mm rockets, wire mines, plastic mines, bicycle bombs, sniper rifles, ammunition for all the above. Send a copy of it to me by secure courier right away. Gustav pun kemudian menjelaskan kenapa semua senjata itu tidak boleh ada unsur Amerikanya, adalah untuk mencegah perang dingin menjadi perang langsung dan terbuka antara Soviet dan Amerika. Dia menyebut Israel dan Mesir adalah sebagai media yang cukup mahir untuk masalah suplai senjata itu, tapi itu setidaknya berharga $40 juta. Charlie menyetujui rencana itu dan akan menyiapkan anggarannya. Dia kemudian mengajak Gustav untuk bertemu Zvi Rafiah sebelum mereka berpisah. Maka sampailah mereka di Israel menemui Zvi Rafiah. Charlie meminta kepada Zvi untuk menggerakkan Israel agar bermitra dengan Mesir, Pakistan dan Afghanistan, juga Saudi Arabia, membuat Zvi mempertanyakan apa maksud permintaan gila itu, ketika bahkan Pakistan dan Afghanistan tidak mau mengakui negara mereka, dan mereka baru selesai berperang dengan Mesir, yang bahkan semua orang yang mencoba membunuh dirinya dan keluarganya dilatih di Arab Saudi. Untuk yang terakhir itu Gustav menyela, karena itu tidak sepenuhnya benar, karena sebenarnya beberapa dari orang-orang itu juga dilatih oleh CIA. Not entirely true, Zvi. I mean, some were trained by us. Yes. Charlie pun meyakinkan Zvi bahwa mereka harus menggunakan orang-orang Afghanistan ini untuk memerangi komunis. Untuk mereka, Charlie meminta kerja sama Zvi untuk memberitahu di mana tumpukan senjata Soviet yang bisa mereka beli. Zvi masih enggan untuk membantu dengan berkilah tentang tidak ada senjata yang dimaksud di Israel, namun langsung dipatahkan Gustav yang memaparkan bukti bahwa mereka memiliki lusinan tank Soviet yang tertangkap citra satelit, membuktikan bahwa mereka memang memiliki senjata-senjata milik Soviet itu, membuat Zvi tidak bisa berkilah lagi dan menyetujuinya.
Asalkan tidak ada pers yang mengetahui, Gustav menenangkan Svi dengan belak-belakan mengungkapkan bahwa pers akan lebih sibuk menyorot kasus Charlie yang terkena kasus narkoba daripada pengadaan senjata ini, membuat Svi bersimpati, namun dijelaskan bahwa itu tidak penting untuk saat ini, karena Charlie melakukan semua ini murni atas dasar kemanusiaannya yang ingin menghentikan pembantaian yang terjadi di Afghanistan. Charlie menanyakan kembali apakah Svi bersedia ikut dalam rencana gila ini. Sebagai teman lama Charlie, tentu Svi menjawab bahwa dia bersedia. Maka mereka bertiga kemudian berangkat ke Mesir, bertemu dengan Menteri Pertahanan Mesir dan wakilnya, di mana sementara sang Menteri Pertahanan itu teralihkan oleh tarian perut teman Charlie. Charlie dan rombongannya berdiskusi dengan wakilnya, yang sayangnya itu hanya berakhir dengan saling sindir antara sang menteri itu dan Svi tentang agama dan kaum masing-masing. Sehingga perlu Charlie untuk menengahi, meyakinkan sang wakil menteri itu untuk menjual senjata Kalashnikov berlisensi yang dapat diproduksi Mesir sebanyak 25.000 pucuk sepekan, dan persenjataan perang kota lain kepada mereka untuk mujahidin. Wakil menteri itu tentu tidak bisa menolak tawaran menggiurkan dan menguntungkan itu, dengan tambahan Charlie akan menaikkan harganya ketika pembelian selanjutnya, sehingga tanpa banyak syarat dia pun menyetujui daftar semua senjata yang ingin dibeli Charlie. Yang setelah itu mereka pulang ke Amerika, Gustav memuji Charlie karena tadi bisa mengabaikan permasalahan agama, dia pun meminta Charlie menghentikan Joanne juga, yang mulai membawa masalah konflik ini ke dalam judul perang agama di setiap agenda pengumpulan dana yang ia lakukan, padahal Amerika tak melakukan perang agama, melainkan hanya untuk sebuah kepentingan. Hal yang dilakukan Joanne itu hanya akan menjauhkan dukungan untuk mereka, Charlie pun setuju untuk memberitahukannya. Yang singkat ceritanya, Charlie pun datang ke acara penggalangan dana Joanne di Houston yang dihadiri Presiden Zia. Charlie mendapatkan protes dari Presiden Zia karena mereka harus bekerja sama dengan Israel. Charlie mencoba meyakinkan Presiden Zia bahwa hal ini memang perlu dilakukan, karena Israel memiliki gudang penuh persediaan senjata Soviet yang mereka butuhkan. Presiden Zia itu pun tidak memiliki pilihan lain selain setuju, tapi dengan syarat tetap menjaga bahwa ini bersifat rahasia, dengan di atas meja Pakistan harus tetap terlihat bermusuhan dengan Israel, tanpa adanya satupun bendera bintang Daud di kotak persenjataan yang akan mereka suplai. Pakistan and Israel would have to appear to be enemies in the public eye. Fucking Star of David on a crate. You won't. I promise. Charlie kemudian meminta agar Joanne menurunkan intensitas topik agama dalam menggiring opini publik di penggalangan dana yang dia lakukan, karena itu akan menjauhkan dukungan yang mereka butuhkan. Sepertinya hal itu sulit dilakukan, karena Joanne menolaknya. Joanne merasa dia tetap harus mendukung kebebasan beragama, terutama agamanya sendiri yaitu Kristen. Dan untuk agama lain terutama Islam, dalam sebuah pembantaian dan pengekangan yang dilakukan komunis yang anti-agama. Merasa bahwa dirinya tidak dapat merubah pendirian Joanne, Charlie meminta paling tidak Joanne menurunkan intensitasnya saja. Charlie kemudian kembali ke Washington, bertemu dan terlibat pengarahan dengan para CIA timnya Gustav, membicarakan rencana mereka untuk melakukan pelatihan kepada 150.000 pemberontak yang dirasa paling sukses di Lembah Panjshir, yang disebut sebagai Mujahidin Front Persatuan Dewan Utara pimpinan Ahmed Shah Moshood. Charlie setuju dengan mereka, dan setuju untuk mencoba mencarikan mereka dananya. Charlie kemudian bertemu dengan ketua komitenya yang bernama Doc Long. Charlie mencoba meyakinkan Doc Long untuk menyetujui penambahan anggaran untuk operasi di Afghanistan, tapi Doc Long sendiri enggan untuk menyetujui permintaan Charlie, selain karena jumlah anggaran yang diusulkan itu terlalu besar. Doc Long pribadi merasa tidak senang atas kediktatoran negara-negara Arab yang menghancurkan demokrasi dan terkesan kejam. Dia mengungkapkan sebuah kasus yang baru terjadi di Pakistan, di mana ada seorang gadis buta diperkosa, namun malah justru dia yang dipenjara terkait pasal zina, namun pelakunya justru dibebaskan. Hal itu terjadi hanya karena tidak adanya saksi yang menguatkan si gadis lemah itu. Tapi Charlie tetap mencoba meyakinkan Doc Long untuk setuju rencana ini, karena hanya melalui perantara Presiden Zia lah mereka dapat melatih dan mendanai mujahidin secara aktif untuk membunuh komunis, sementara Arab Saudi akan menyediakan dana sebanding yaitu $40 juta. Membuat ketua komite itu bertanya apakah Charlie serius untuk memberikan dana sebanyak 80 juta kepada orang Afghanistan. Charlie meyakinkan bahwa hal ini sepadan untuk orang-orang yang awalnya hanya petani dan gembala, yang akan berjuang untuk memerangi komunis untuk mereka, tapi usulan penggandaan anggaran itu tetap ditolak, karena $40 juta bukanlah jumlah yang sedikit.
Sehingga Charlie segera melaporkan hal tersebut kepada Johan Herring. Johan kemudian berhasil meyakinkan Do Long untuk datang ke Pakistan, dengan syarat Charlie membujuk Presiden Zia untuk memberikan gerasi kepada gadis yang dipenjara setelah diperkosa itu. Tanpa pikir panjang Charlie setuju untuk memenuhi syarat itu, dia kemudian mengadakan pesta kecil-kecilan sebelum keberangkatannya besok. Kesenangan Charlie bertambah ketika dia mendapat telepon yang memberitahu bahwa kasus yang menimpanya dihentikan karena kurangnya bukti. Doing coke in the Cayman Islands. Shit, Charlie. No, it's all right. That's out of the justice jurisdiction, so it is over. Get plenty of sleep. I'm going home. Jailbait on me. Yes, sir. Yang singkat cerita, mereka pun sampai di Afghanistan dan benar-benar membebaskan gadis buta yang dimaksud. Kini Do Long berubah menjadi lebih bersemangat dan secara jujur kagum oleh semangat orang-orang yang ada di situ, yang meskipun mereka telah disiksa, terluka, maupun terusir dari kampung halaman mereka, tapi mereka masih mau untuk kembali bertarung memperjuangkan kebebasan mereka melawan komunis. Kekaguman itu sama seperti yang dirasakan Charlie dulu. Yang cerdiknya, Joan memanfaatkan empati Do Long untuk lebih mendapatkan dukungan Do Long, dengan mengatakan bahwa orang-orang di sini berdarah-darah menunggu dirinya untuk menyelamatkan mereka. Joan hendak menjadikan atau membuat Do merasa jadi pahlawan agar anggarannya dilancarkan. Joan kemudian meminta Do Long memberikan sepatah dua patah kata penyemangat bagi mereka. Strategi Joan itu terbukti berhasil, dengan Do Long yang terbawa suasana menjanjikan akan menyediakan persenjataan untuk menghancurkan helikopter Soviet yang membantai mereka, dan setuju untuk memberikan pelatihan. Do menyebut perang ini sebagai kejahatan melawan kebaikan. Dia meyakinkan mereka bahwa Amerika akan selalu berada di pihak kebaikan, dan Tuhan akan bersama mereka dalam menghukum kejahatan para komunis itu, membuat orang-orang bersorak bersemangat seraya bertakbir. Against evil. And I want you to know that America is always going to be on the side of the good. And God will always punish the wicked. Are going to be blown right out of the sky. We're going to see that you have guns, and we're going to see that you have training. Thank you so much. Dan dengan disetujuinya pendanaan itu, maka mulai dikirimlah berbagai persenjataan yang dipesan dari Israel dan Mesir dengan bahan makanan serta obat-obatan, namun tentu itu belum cukup. Kekuatan supremasi udara Soviet terlalu kuat, membuat mujahidin ketar-ketir tidak mampu melawannya hanya berbekal Kalashnikov dan RPG. Sehingga ketika Charlie berkunjung ke tempat ketua pemberontak, Charlie dimintai persenjataan yang mampu merontokkan kekuatan Soviet itu. Charlie mendapatkan rekomendasi senjata Milan anti-tank dari Gustav. Charlie kemudian meminta penambahan dana kepada Doc menjadi 70 juta, maka dikirimlah 300 senjata itu ke para pemberontak. Senjata itu benar-benar sukses menghancurkan tank-tank mereka, tapi tidak untuk kekuatan udara Soviet. Sehingga Charlie melobi kembali para anggota komite lain untuk menaikkan pendanaan menjadi 100 juta. Dengan imbalan Charlie akan memastikan Kaukus Hitam menyetujui subsidi pertanian mereka. Mereka setuju memberikan tambahan dana untuk menambah jumlah senjata anti-tank ke para pemberontak dan membeli peluncur rudal permukaan ke udara bernama Stinger ke para mujahidin. Let's kill some Russians. Yep. Dengan senjata baru yang disuplai Amerika itu, kini para mujahidin memiliki kekuatan untuk memukul balik helikopter-helikopter Soviet yang membantai desa-desa mereka. Kabar helikopter yang ditembak jatuh itu pun akhirnya sampai kepada Charlie yang berada di Washington, sebuah kabar pembuka dari mulai terbaliknya keadaan di medan laga, yang sudah menjadi awal kehancuran bagi Soviet. Dengan puluhan tank, kendaraan lapis baja, helikopter, maupun pesawat tempur mereka terus rontok dihancurkan para mujahidin.
membuat kerugian luar biasa bagi Uni Soviet. Mengingat harga satu pesawat MiG saja bisa berharga 20 juta dolar, sementara harga Stinger hanya 70.000 dolar. Masih sangat cuan, hal itu membuat Charlie lebih bersemangat untuk meminta penambahan dana, menjadi 250 juta. Mereka semua tertawa karena dana itu awalnya hanya 5 juta, tapi mereka tetap menyetujuinya, karena strategi melemahkan komunis Charlie, terbukti benar-benar efektif. Yang sementara itu di tempat lain, nampaklah Harold dan Henry terlibat percakapan satu sama lain. Harold memprotes apa yang telah diperbuat Charlie yang dirasanya kini telah terlalu jauh. Dia merasa menyesal telah meremehkan Charlie yang awalnya dia anggap hanya anggota Kongres biasa dan tak penting. Namun justru kini dapat menggelontorkan dana yang bisa dibilang tak masuk akal itu. Henry menyuruh Harold membiarkannya saja, karena apa yang dilakukan Charlie telah meringankan kerja mereka. Harold, whatever he's doing, believe me, it's working. Yang sementara itu, orang yang mereka bicarakan itu kini tengah jadi sad boy, karena ditinggal Joanne menikah. Di tengah obrolan mereka di telepon, Joanne menanyakan berapa jumlah anggaran Charlie sekarang. Ternyata anggarannya telah mencapai 500 juta dolar, yang dengan tambahan gelontoran dana serupa dari Arab Saudi. Siapa sangka bahwa Charlie kini telah membuat rekor sebuah anggaran perang rahasia terbesar sepanjang sejarah. Telepon mereka pun ditutup dengan ucapan saling rindu di antara keduanya. Dan berlalu dari kejadian itu, berada di pesta kemenangannya dalam kursi anggota Kongres secara berturut-turut, Charlie ditelepon Gustav yang memberitahunya bahwa kemungkinan bos mereka, Doc Long, akan kalah di pemilihan ketua komite. Charlie menenangkan Gustav, karena bos mereka selanjutnya adalah John Murtagh, orang yang memiliki hutang budi kepada Charlie, karena Charlie pernah membantunya mendapatkan kursi di komite etik. Yang sekedar info saja, Charlie Wilson sendiri telah terpilih sebanyak 12 kali berturut-turut sebagai anggota Kongres. Seolah menjadi anggota Kongres itu sudah seperti jadi jabatan permanen untuk dia. Di mana saat-saat yang dinanti akhirnya datang, tepat pada tanggal 14 April 1988, sesuai dengan perjanjian Jenewa, Uni Soviet resmi menarik total pasukan mereka, menandakan kemenangan besar Mujahidin terhadap negara adidaya itu. Dengan sukacita mereka memberikan hadiah peluncur Stinger kepada Charlie. Sepulangnya dari Afghanistan, Charlie bersama teman-temannya mengadakan pesta kemenangan. Namun mengajak Charlie keluar dari pesta itu, Gustav secara serius memberikan proposal pasca perang kepada Charlie untuk orang-orang korban perang di Afghanistan agar memiliki sekolah, jalan, pekerjaan maupun harapan. Hal itu akan mencegah kekacauan menimpa Afghanistan lagi di masa depan, karena Gustav mendapatkan sebuah informasi rahasia bahwa orang-orang berpaham gila atau ekstremis mulai mengalir tak terkendali ke Kandahar, Afghanistan. Ide dari proposal itu akan mencegah ekstremis itu menanamkan ideologi mereka, membuat Charlie berpikir, setuju dan memuji Gustav atas segala ide dan informasinya. Charlie kemudian menyampaikan gagasan dan informasi Gustav itu kepada komitenya agar mau menggelontorkan dana 1 juta lagi bagi Afghanistan untuk membangun sekolah, karena setengah dari populasi di Afghanistan sekarang berusia di bawah 14 tahun, yang berarti mereka rentang untuk dihasut, disisipi pemahaman yang salah, karena berpotensi mendapatkan trauma saat melihat kampung halaman mereka hancur, keluarga mereka mati. Anggota komite lain menyanggah bahwa setelah Soviet kalah, mereka tidaklah perlu untuk memberi dana lagi. Setelah mereka sudah mengelontorkan dana begitu besar untuk orang-orang Afghanistan itu, Charlie mengingatkan bahwa anggaran yang diberikan ke Afghanistan itu bersifat rahasia, jadi orang-orang Afghanistan itu tidak mungkin mengetahui bahwa Amerika telah memberikan bantuan begitu besar kepada mereka. Charlie ingin Amerika berubah, tidak lagi asal ngeghosting setelah tujuan mereka tercapai, dengan membiarkan orang-orang yang mereka tinggalkan tetap menderita. Lagi pula, mereka sudah menghabiskan bermiliar dolar. Apa salahnya mengeluarkan 1 juta lagi untuk membangun sekolah? This is what we always do. We always go in with our ideals and we change the world. And then we leave. We always leave. But that ball, though, it keeps on bouncing. What? The ball keeps on bouncing. Billions. Let's spend $1 million on HR 118 and rebuild the school. Tapi mau sebanyak apapun Charlie menjelaskan hal itu, tetap saja hal itu tidak merubah keputusan mereka untuk menolak. Oh shit, Charlie. Listen. It's like the congressman from Kabul. Membuat kecewa Charlie. Namun setelah itu dia mendapatkan tanda kehormatan sekutu teladan dari CIA atas jasanya itu. Dia menjadi satu-satunya orang sipil yang pernah mendapatkannya. Kata-kata di atas adalah keluh kesah Charlie Wilson, karena apa yang diprediksi Gustav dan yang dikatakannya memang terbukti benar adanya dan terjadi. Dengan beberapa tahun kemudian keadaan Afghanistan menjadi benar-benar kacau balau, oleh berkembangnya Al-Qaeda dan terjadinya perang sipil. Tapi terlepas dari itu, apakah menurut kalian Afghanistan akan benar-benar menjadi negara maju,
seperti Qatar atau Saudi, maupun tetangga mereka Pakistan, bebas dari ekstremis seperti Al-Qaeda maupun perang sipil. Apabila proposal Gustav disetujui dan masyarakat Afghanistan menjadi lebih terdidik dan memiliki pekerjaan. Jangan sungkan tulis pendapat kalian di bawah, apabila kalian mau mengkoreksi kalau saya ada salah, atau menambahkan kalau ada yang kurang. Sekian aja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.